Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk itikaf di Masjid Mas'a di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini kita mulai sejak malam 21 dan insya Allah akan selesai di malam terakhir Ramadan. Konsep itikaf yang kami tawarkan adalah pertama kami ingin merasa kenyamanan jamaah dan ini menjadi prioritas kami dari panitia Ramadan. Memang secara fokus adalah kegiatan yang banyak budaya yang sifatnya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya kadang kemarin ada kegiatan sholat tasbih, Ustadz Fikri, kemudian 2:30 biasanya kita qiyamul lail, mendengarkan bacaan Quran. Namun ada juga di jamaah sekitar kami itu mereka juga ingin berkontribusi. Jadi setelah mungkin yang sudah sholat sunnah, yang tadarus, nah di sini ada beberapa warga yang punya kompetensi bekam, akupuntur, pijat refleksi, ya, atau apapun yang mereka ingin berbagi. Nah, ini yang kita nilai plusnya itikaf di Masjid Mas'a. Kemudian juga kami memang membatasi ya, khusus untuk anak-anak di usia SMP mereka boleh beritikaf. Walaupun usia SD setidaknya ada orang tua yang membimbing. Memang untuk anak-anak ini jujur kelemahan kami belum bisa mengontrol sepenuhnya. Ya malumlah anak-anak seringnya kalau main HP, nah, kita ingatkan ya kalau di masjid tinggalkan itu sampai wifi kadang kita matikan juga. Jadi yang penting adalah mendidik anak itu dia mau dulu datang ke masjid ya. Itu nilai plus kami itu ya, dengan harapan kami adalah mereka kan nanti akan tumbuh besar dan akan ke depan menjadi pengurus DKM ya, mungkin mereka bisa lebih baik lagi untuk program-program Ramadan khususnya di itikaf ini. Iya. Kemudian dari segi ekonomi kan DKM juga melakukan pencarian uang atau mengembangkan usaha-usaha UKM juga ya Bi ya. Setiap awal Ramadan itu ya. Itu tradisi itu udah 3 tahun kan ya yang selama ini saya ikutin itu. Nah itu gimana Bi? Nah memang kaitan dengan perekonomian ya kami mensupport terutama para pelaku UMKM yang sekitar Mas'a yang mereka modalnya terbatas, kemudian tidak punya akses untuk marketingnya. Alhamdulillah kita dapat support dari Basnas dan itu sudah berjalan kurang lebih ke 3 tahun ini. Diberikan modal walaupun tidak besar ya, rata-rata sekitar 3 juta lah. Mereka mencicil, membayar tanpa bunga. Dan kita siapkan juga di depan itu untuk semacam bazar atau tenda dari kita menyewa tenda dari kas DKM. Walaupun untuk bulan ini kita tidak full ya, hanya 15 hari Ramadan. Dan tujuannya adalah kita memfasilitasi ya supaya mereka mendapatkan penghasilan yang menjelang Ramadan, nanti mereka bisa berzakat, bisa berinfak ya, bisa pulang kampung. Ya intinya tadi kita bukan hanya sisi ibadahnya saja, tapi dari segi ekonomi juga kita support. Memang saat ini laporan dari yang saya terima untuk antusias ataupun pembelinya itu berkurang. Ya ketika ditanya mungkin karena banyak yang jual produknya sama sehingga tidak seantusias tahun-tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan itu adalah upaya kami setidaknya bisa membantu lah walaupun tidak maksimal dalam mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ini estimasi dari selama Ramadan ya biaya masjid ini ya, estimasi aja ya, nggak detail nggak apa-apa. Kira-kira berapa yang sudah dikeluarkan selama hitungan 1 bulan? Nah inilah yang tidak kami hitung.
Kalau boleh apa istilahnya, ya jujur sekarang ini kalau kan saya sering menyampaikan di grup DKM maupun di Porkom RW itu laporan keuangan DKM Mas A. Saat ini untuk kegiatan ya, untuk kegiatan DKM itu kita mengalami defisit loh, bukan lagi nol ya, defisit itu kurang lebih saat ini di angka 10-15 juta. Tapi kegiatan terus berjalan dan kami yakin defisit ini insya Allah nanti akan tertutupi lah. Walaupun jadi kita tidak kita defisit ini istilahnya kita hanya memakai sementara pos atau keuangan yang ada di kas DKM, nanti selalu akan kita ganti. Kalau estimasi dari awal Ramadan ya dengan berbagai macam kegiatan, ini saya bisa membayangkan sepertinya itu bisa di angka lebih dari 100 juta itu. Oh dari mana kok? Pak Ketua DKM cukup besar, tidak usah jauh-jauh Pak. Kemarin saja Majelis Ta'lim Al-Fatihiyat mengadakan santunan anak yatim itu kalau dengan 18 orang anak itu mereka diberikan bingkisan lebaran, diberikan uang itu lebih dari 30 juta itu kalau dihitung-hitung dengan belum lagi kegiatan-kegiatan yang sahur bersama. Kita memprediksi 50 orang ininya yang itikaf itu untuk memberikan makan sahur. Satu orangnya itu 15.000. Berarti kan kalau 50 orang dikali 15.000 sudah 750.000 per malam. Faktanya yang waktu saya itikaf 2 hari yang lalu itu ada 80 orang. Berarti kan lebih dari 1 juta itu kalau. Tapi kita tidak saya dengan teman pengurus ya lanjut saja. Toh itu pengeluarannya cukup jelas kok, bukan kegiatan DKM. Dan yang tadi itikaf itu yang memberikan kontribusi bekam atau akupuntur itu kita tidak berbayar loh. Memang jamaah pengen infak aja, ingin berbagi. Jadi bukan berarti kita harus per orangnya ini kalau pijit, kalau akupuntur bekam sekian, nggak ada. Itu free. Alhamdulillah itu dari jamaah Mas. Jadi saya juga jazakallahu khair ya, berterima kasih luar biasa kepedulian jemaah ke Masjid Masa ini sehingga mensupport kegiatan DKM ini. Kemudian juga Pak Is yang perlu disampaikan, buka bersama setiap hari itu dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kami disupport oleh seluruh warga Villa Mutiara. Bagaimana caranya? Kita ada 6 RT, maka kita bagi untuk takjil atau buka itu per RT 5 hari. Nah, kemarin diawali hari pertama sampai ke 5 Ramadan di RT 1. Kemudian berlanjut hari ke 6 Ramadan ke 10 di RW 2 dan seterusnya. Dan ini kami terima kasih ke Pak RW, ke para ketua RT yang mensupport juga. Kami tidak mau menerima uang untuk takjil ini. Silakan itu mah menunya kami serahkan ke pengurus RT. Saat ini saya monitor, ya saya juga mengajak jamaah silakan yang ingin berbuka di Masjid Masa, siapapun dia ya, tidak mesti warga Villa Mutiara. Ya kita sama-sama menikmati keberkahan bulan Ramadan ini. Yang terakhir, masjid ini kedepannya mau di bayangan Abi itu mau dibawa kemana nih? Misalnya apakah ini mau jadi masjid umum ya, atau memang masjid kompleks gitu? Apakah juga terbuka untuk masyarakat umum yang mungkin dia dalam perjalanan menginap di sini, disediakan tempat dan sebagainya? Ada perekonomian yang tumbuh di sini, atau masjid pada umumnya lah perumahan gitu? Konsep yang kami terapkan ke pengurus ya, memang masjid ini terbatas untuk warga RW 11 Villa Mutiara maupun jemaah sekitarnya.
Jadi kami belum mengeksplor ataupun membuka, mengopen seperti masjid-masjid umumnya ya. Kita ngobrol dengan pengurus juga. Karena kita posisinya adalah di perumahan di Villa Mutiara. Jadi kalau kegiatan kita atau mengundang jamaah dari luar ataupun banyaklah masjid-masjid yang memfasilitasi itu ada rasa kekurang nyamanan. Karena masjid ini di dalam komplek, bukan masjid di pinggir jalan gitu. Kalau masjid di pinggir jalan kan ya kita seperti sekarang mungkin karena arus mudik ya lebaran mereka pengen beristirahat ya kita. Tapi kita prinsipnya adalah siapapun yang datang ke masa, kalau dia memang misalnya perjalanan mudik mau beristirahat, ngomong dulu ke pengurus. Kita orang datang kan harus sowan dulu. Saya kemalaman Pak, saya mau ngerti, silakan. Kita punya sekretariat untuk beristirahat. Saat ini memang terbatas masih di RW 11. Terus kita tidak ingin melangkah terlalu jauh. Minimal saat ini kami pengurus itu, saya jujur pengurus itu satu, mereka berkhidmat ini luar biasa. Sering kita sampaikan di rapat kerja DKM itu bahwa kita jadi pengurus itu bukan hidup dari masjid, tapi kita yang menghidupkan masjid. Nah itu hikmat itu yang diapresiasi kami selaku pengurus. Jadi mereka berbondong-bondong atau memberikan kontribusi. Nah itu yang niatnya adalah memang kita ikhlas. Nah, insya Allah itu Allah mudahkan segala urusannya lah gitu. Contoh status yang kemarin ketika awal-awal Ramadan terjadi polemik pengeras suara ya. Memang kami merasa dengan banyak kegiatan Ramadan kan ini di perumahan sering ada kegiatan-kegiatan anak-anak ya. Itu ada aja yang komplain ke pengurus. Saya berpikir ini kita harus punya menara masjid biar suara itu tidak langsung ke rumah warga sehingga suaranya tidak keras mengganggu. Qadarullah hari ketiga Ramadan atau keempat tuh ada yang nelpon dan mau menginfakkan menara ya, menara, dan itu free loh, gratis itu. Saya bilang ke yang punya Pak kami mah hanya butuh operasional. Berapa Mas? 500.000. Saya kasih 1 juta. Nggak mau Pak, 500.000 aja. Sekarang udah berdiri. Kalau diuangkan itu bisa sampai 25 juta itu untuk bangun menara. Sekarang alhamdulillah tuh udah jalan menara sehingga suara itu melebar ya. Kalau masih juga ada warga yang merasa terganggu ya kami mohon maaf lah. Ya kita mohon dimaklum lah. Yang kedua, bagaimana pengurus itu ya bisa mengoptimalkan potensi yang ada di jamaah. Jadi tadi yang saya sampaikan dari awal kan ini pengurus ini beragam. Dia punya seperti Pak Is mungkin dari media bisa ke wartawan silakan. Kita punya Ustadz Fikri, kita punya Pak Sidik sama Pak Haryono yang memang rutin di kaitan dengan YouTuber, Pak Denny Bendung. Itu kita Pak Denny yang ahli di finance keuangan ya kita bersama-sama tuh. Apa yang memang jejaring di pengurus itu kita libatkan. Nah, sehingga timbul transparansi yang bisa dipercaya ke semua warga. Kami berupaya kemarin ada koreksi ya kita terima. Dan yang ketiga, nah ini yang harus dipahami adalah kita harus memiliki relationship ya dengan lingkungan pengurus yang kondusif. Jadi senantiasa kita berkomunikasi dengan Pak RW, Pak RT, karena kan yang mereka Villa Mutiara bukan hanya warga orang muslim saja. Sehingga kegiatan kami terinfokan, ini kita ada kegiatan Ramadan dan Pak RW menyampaikan, Pak RT atau Bu RT menyampaikan ke warganya, oh ini ada kegiatan DKM. Dan saya sekali lagi berterima kasih ya atas dukungan, support ya semua pihak dan para donatur muslimin
Jadi setiap ada kegiatan itu, kalau kita rasa kecil hati, tapi teman-teman itu, ayo Bi, kita mulai saja. Ini dananya dari mana? Insya Allah nanti adalah apa istilahnya, cara Allah menutupi atau cara Allah membantu kita tuh dengan niat kita tuh yang ingin beribadah, bisa rezeki itu melimpah. Dan saya ya dengan teman-teman pengurus merasa ya masjid ini sudah nyaman, mari kita makmurkan. Itu yang sering saya sampaikan di surah atau bait 18 itu ya. Bagaimana kita memakmurkan masjid kita ini. Lalu ini bukan milik pengurus loh. Masjid ini bukan milik pengurus, tapi milik umat, ya milik jamaah yang ada di Pilar Mutiara khususnya. Mari sama-sama kita untuk berkontribusi. Sebelum Ramadan kita sudah punya TPA, ruangan yang dimanfaatkan sekarang untuk berbuka, untuk bersahur, sehingga tidak mengganggu ruang utama masjid. Itu pun alhamdulillah ada juga donatur. Dan itu free loh, gratis itu. Saya nggak tahu tuh kalau dihitung, kalau kata orang TPA itu bisa lebih dari 50 juta itu yang bangun. Tapi ada alhamdulillah hamba Allah yang mau, dia hanya meminta izin pada DKM, bagaimana nih buat TPA di sini. Ya itu direkat, oke. Laksanakan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih Abi informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.